si panguluan say topot maawan sayu nang mandadang sian roh aku roh si panguluro tibu main mau anakmu tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos ias tutu ias tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal pertama ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, jemaat Efesus sudah tergolong kepada jemaat yang dewasa. Berbicara tentang kedewasaan, seharusnya usia dan sikap itu berjalan bersamaan. Seseorang yang sudah dewasa secara usia atau fisik, maka kita akan menuntut kedewasaan cara berpikir, kedewasaan sikap darinya. Dan kepada seseorang yang masih anak-anak, kita tidak akan mungkin menuntut kedewasaan sikap dan berpikir, karena itu akan berjalan sesuai dengan proses. Demikian juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Ketika aku kanak-kanak, sifatku kanak-kanak. Ketika aku dewasa, kepribadian, ya kehidupanku juga akan bersifat dewasa. Ketika aku anak-anak, aku diberikan minuman susu. Ketika aku semakin dewasa, akan diberikan makanan keras. Ini menggambarkan tentang tantangan bahwa ketika masih anak-anak, persoalan hidupnya masih kecil. Bahkan mungkin masih dihandle oleh orang tuanya. Tetapi ketika dia dewasa, tantangan akan dihadapi dengan sendirinya. Demikianlah kepada jemaat Efesus yang seharusnya sudah dewasa secara usia, jemaat yang sudah lama bertumbuh, haruslah memiliki kedewasaan sikap, kedewasaan iman, dan mereka harus bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang baru. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata pada akhirnya jemaat Efesus itu terjadi persoalan hanya karena hal-hal yang tidak bisa dihadapi dengan kedewasaan berpikir. Mereka tetap mengatakan dirinya sebagai jemaat Kristen. Mereka tetap melayani. Tetapi dengan tidak adanya kedewasaan berpikir, maka tentunya pertumbuhan iman pun tidak terjadi. Pelayanan pun tidak terjadi. Akhirnya firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada mereka, mengingatkan kepada kita tentang dua hal, pengertian dan pelayanan. Kedua hal ini juga harus berjalan bersamaan. Seseorang bisa saja sangat senang melayani, tetapi jika dia tidak memiliki pengertian yang benar tentang pelayanannya, maka percayalah
pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Sama seperti seseorang yang berlayar, dia berjalan dengan begitu cepat dengan mendayungkan ataupun mendorong dengan mesin yang hebat perahunya. Tetapi untuk apa jika dia tidak memiliki tujuan yang benar? Kemanakah arahku berlabuh? Pengertian juga harus benar. Seseorang memiliki pengertian yang benar, ini akan mendorong dia untuk mengambil sikap. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus bertindak? Pengertian yang benar ini akan mendorong seseorang untuk bertindak lebih baik, lebih kuat lagi. Namun persoalannya, pengertian dan pelayanan juga tidak bisa dipisahkan. Seseorang bisa saja memiliki pengertian yang luas, tetapi jika dia tidak terjun dalam pelayanan, tidak terjun dalam tindakan, maka itu juga sia-sia. Seseorang mengetahui banyak hal tentang firman Tuhan, mengetahui banyak hal tentang pelayanan, tetapi tidak mau melayani, sama saja nol. Oleh karena itu, tentang pelayanan, tentang pengertian, firman Tuhan menekankan. Pertama, pengertian itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang membuka mata hati seseorang, menyadarkan seseorang agar dia memiliki pengharapan, memiliki pengertian bahwa ternyata inilah yang kulakukan, inilah yang akan terjadi, inilah yang akan kudapatkan. Dalam keadaan ini, firman Tuhan mengatakan tentang kemuliaan bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mau bekerja melayani untuk Tuhan akan memperoleh kemuliaan darinya, akan memperoleh mahkota kehidupan. Panggilan pelayanan juga berasal dari Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, Tuhan memilih orang yang memberikan hati dan pikirannya. Oleh karena itulah kedua hal ini mari berjalan bersamaan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga ini sangat nyata kita temukan. Seseorang bisa saja bersedia menjadi seorang suami, bersedia menjadi seorang istri, tetapi jika dia tidak memiliki pengertian yang benar, pemahaman tentang apa tanggung jawabnya, pemahaman tentang akan apa yang harus dia lakukan, sering kita melihat sudah diberkati, sudah diadati, tetapi rumah tangganya seperti berjalan tanpa arah. Ada apa? Karena memang pengertian itu tidak ditemukan, karena memang dia tidak meminta pengertian dari Tuhan. Oleh karena itu mungkin dalam banyak hal juga demikian. Tetapi hal yang menarik juga, pengertian pun tidak boleh berbeda antara yang satu dengan yang lain. Suami istri harus memiliki pengertian yang sama, pemikiran yang sama, maka mereka akan satu tujuan. Gereja juga demikian, rumah tangga juga demikian, negara juga demikian. Maka pengertian itu datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kita mengiyakan untuk melakukan sesuatu, maka mintalah petunjuk dari Tuhan. Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen, tentu kita juga harus tahu bahwa orang Kristen tidak hanya sebatas nama, tetapi melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang ini juga menjadi persoalan. Karena menjadi seorang Kristen banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin karena kesulitan di pekerjaan naik pangkat, lingkungan mungkin yang mencap kita sesuatu yang berbeda bisa jadi. Tetapi firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa memang menjadi pengikut Kristus banyak tantangannya. Mungkin akan menemukan kerikil di jalan yang membuat kita terhalang. Tetapi firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan itu akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itulah bukan pikiran kita lagi yang bekerja, bukan tenaga kita lagi yang bekerja, bukan kemauan kita, tetapi pengertian yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dimanapun kita bekerja, melayani, melakukan kegiatan sehari-hari, mintalah petunjuk dari Tuhan, mintalah pengertian dari Tuhan, agar Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kita.
Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhanlah yang memanggil, memilih kami Tuhan menjadi orang percaya. Berkati kami selalu Tuhan, berikan pengertian yang benar, agar kiranya kami tetap setia, kami mengenal apa tujuan kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.